Kalau soal keterlibatan dengan pemuda di Kota Bogor, saat ini kegiatan kita kan kita ada namanya Bogor Youth Action. Itu anak-anak dari komunitas, banyak gabung di situ, sama mereka punya kegelisahan yang sama. Nah jadi di situ kegiatannya sebetulnya banyaknya bukan banyak ya semuanya kegiatan sosial semampu kita, semampu kita. Ya contoh misal kita bagi-bagi tempat sampah dari kaleng bekas yang bisa kita reuse lah ya gitu. Jadi kita reuse, kita bagikan. Karena kenapa? Ternyata permasalahan sampah banyak di sungai. Masyarakat buang sampah di sungai itu bukan hanya karena memang masyarakatnya nggak disiplin atau pengen buang ke sungai, tapi problemnya karena mereka nggak punya tempat sampah ternyata. Mereka nggak punya tempat sampah mereka gantung, akhirnya dicakar kucing, jatuh ke bawah, mereka buang ke sungai. Karena itu yang kita dengar. Oh berarti solusinya kita harus kasih ke tempat sampah, karena kita kasih tempat sampah. Di tempat lain ada yang memang mereka punya tempat sampah tapi di pick up-nya sampahnya lama. Kayak gitu-gitu akhirnya numpuk, bau, mereka buanglah ke sungai. Jadi memang kita ini kan terbatas ya, karena kita bukan government. Dengan source yang terbatas yang kita punya, ya kita nggak mungkin bisa ngapain semua. Nah harapannya ke depan kalau memang kita bisa ada di pemerintahan, source kita kan akan jauh lebih besar untuk bisa menolong orang yang jauh lebih banyak. Itu jadi kalau pertanyaannya tentang kontribusi dan keterlibatan pemudaan, sebetulnya di Bogor Youth Action itu isinya pemuda semua, under 40 semua. Pertanyaan lu general banget sih sebetulnya. Jadi permasalahannya banyak pasti kan. Permasalahannya banyak. Kalau yang bisa kita lihat, gue takutnya sekarang itu anak-anak muda itu tidak punya kayak semacam tempat untuk mereka berekspresi lah. Berekspresi atau mengeluarkan energi-energi mereka yang dahsyat kan kalau anak-anak muda ini kan. Nah akhirnya banyak, salah satu yang mungkin gue pikir salah itu adalah kayak misalkan munculnya geng motor. Nah itu kan karena energi mereka yang luar biasa. Terus kan masih mencari eksistensi, nah, ya kan dari situ. Nah seharusnya kalau zaman gue dulu waktu gue masih sekolah gitu ya, itu banyak kompetisi-kompetisi olahraga, kompetisi basket itu bisa setahun tuh bisa 7 sampai 8 kali. Jadi kita nggak ada waktu nih, kalau gue kan main basket ya. Jadi gue nggak ada waktu untuk ke hal-hal yang lain. Gue cuma latihan basket. Nah sekarang gue tanya itu tuh sedikit. Kompetisi olahraga lah contohnya. Atau kalau misalkan sekarang banyak anak-anak muda yang terjebak, menurut gue terjebak dalam over ya gitu di game online. Gue nggak bilang game online itu buruk. Itu boleh aja kita pakai selama bisa tahu waktunya. Nah atau memang kan sekarang kita tahu semua lah ada e-sport ya. Nah e-sport tuh kan bisa jadi solusi juga sebetulnya buat mereka untuk paling nggak di hobi yang sekarang dianggap mungkin orang tua 10-20 tahun ke belakang itu useless lah, lu ngapain sih kerjaan kayak gitu. Tapi sekarang sebetulnya ada goalsnya. Nah itu bisa dibawa juga tuh ke sini asal selama ada goalsnya gitu kan. Jadi menurut gua ke depan tuh olahraga lebih bisa penetrasi lagi tuh masuk ke sekolah-sekolah. Jadi keinginan anak-anak muda untuk jadi atlet tuh mulai ditimbulkan lagi lah ke depan. Mungkin itu bisa jadi salah satu jalan agar kita menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik. Terus yang kedua pasti kerjasama dengan aparat kepolisian ya, aparat penegak hukum. Karena salah satu kenapa maraknya tawuran antar geng motor ini yang gue dengar gitu, karena memang maraknya peredaran minuman keras dan obat-obatan. Jadi ya ke depan mudah-mudahan itu nggak ada lagi. Jadi cukup kompleks dan permasalahan yang nggak bisa 1-2 orang yang menyelesaikan. Bahkan menurut gue sih harus sinkron gitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberantas itu. Jadi kalau ditanya masalah kepemudaan, sekarang itu menurut gue kurang adanya tempat untuk mereka menyalurkan energi-energi yang positif. Ya itu mungkin bukti, gini, gue juga kan orang tua ya, sorry. Gue punya anak. Kasih sayang itu kadang kita salah ya. Kasih sayang itu bukan memberikan apa yang mereka mau. Karena mereka itu tidak tahu dampak dari apa yang mereka dapatkan hari ini ke depannya gitu. Maksud gue gini, kalau mereka mau main terus-terusan, setiap mereka bosan, mereka minta handphone gak dikasih, nangis terus kita kasih, itu kan kita nggak sayang sama mereka sebetulnya. Justru kita lagi menjerumuskan mereka nih ke arah yang berbahaya gitu ke depannya. Nah, jadi orang tua juga harus lebih bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jangan benar-benar blaming sekolah nggak benar, ini nggak benar. Nggak bisa, sekolah tuh cuma berapa jam bos. Ya kan, sisanya itu tanggung jawab anak itu ada di rumah. Makanya kalau gue kadang suka mikir ya, misal gini, kalau gue punya peliharaan, misalnya gue punya peliharaan singa deh atau harimau di rumah. Terus singa gua gigit orang, yang di penjara siapa? Gua.
Berarti anak itu kalau sampai berbuat kejahatan dan membunuh orang, seharusnya orang tuanya itu bertanggung jawab. Jadi ke depan mereka takut tuh. Maksudnya gini, mendidik anak tuh betul-betul gitu. Jadi jangan sampai anak keluar dia tahu bawa senjata tajam didiemin. Itu konyol menurut gua kalau sampai tahu begitu ya. Jadi orang tua tuh harus serius. Karena itu kan semua orang bilang anak itu investasi. Ya investasi yang benar dong. Kan gitu loh. Jadi kita berharap ke depannya orang tua tuh lebih peduli terhadap perkembangan anaknya. Ya, kalau arena kreatif itu sama, itu kan luas juga ya. Kita ngomongin soal ekonomi kreatif, soal bisnis kreatif itu cukup luas. Harus begini, jadi kan gue sih agak melihat ada cukup perbedaan mentality ya, antara orang-orang dulu dan orang-orang sekarang. Jadi kalau kita dulu terbiasa untuk gagal, kita coba gagal, kita gagal lebih baik tapi dalam kegagalan itu. Nah kalau sekarang itu cenderung begitu gagal mereka depresi lah, overthinking lah pada bahasa anak-anak sekarang gitu kan. Nah kalau berhubungan sama industri kreatif kan lu tetap harus belajar. Gue nggak percaya deh ada orang born to be, maksudnya langsung jadi orang yang super kreatif. Enggak, maksudnya sehebat-hebatnya seniman apapun itu mereka belajar cara menulis, mereka belajar cara melukis. Nah itu yang akan kita sediakan, itu harus disediakan sarana-sarana itu. Kan begini, kalau kita menyediakan tempat pelatihannya saja, tanpa ada tempat mereka untuk merepresentasikan apa yang mereka create, itu percuma nantinya. Kan banyak orang nulis, begitu nulis sudah tulisannya bagus, terus mau diapain? Itu dari balik. Menurut gua, kompetisi itu penting. Nah itu tidak hanya di sport, tapi di kreatif juga gitu kan. Nah, ini kalau kita bisa bicara soal kayak seni dan lain-lain lah tadi menulis. Cuma kalau misalkan masuk lagi ke sisi industri kreatif soal kalau ke musik, ke film dan lain-lain, itu kan tetap mereka butuh goal, butuh tempat untuk itu merepresent produk mereka kan. Ujungnya adalah kompetisi. Makanya sekarang kayak Cannes lu tau kan, festival film Cannes itu kan untuk film-film indie biasanya menang di sana. Itu masih luar biasa animonya karena itu yang mereka butuhkan. Hasil kerja mereka bisa dipertontonkan dan alhamdulillah kalau bisa menang, akhirnya mereka dapat apresiasi. Kan itu yang kurang dari kita. Kita hanya minta ayo dong jadi orang yang kreatif. Tapi terus kalau udah gue kreatif terus mau ngapain nih? Iya kan? Nah ke depan gue sih berharap kita bisa lebih mensupport mereka lewat jalur itu. Karena menurut gue pemerintah itu pertama di pembentukan SDM-nya itu. Yang kedua adalah mengagregasi skill-skill mereka agar bisa dilihat oleh masyarakat atau dunia yang lebih luas daripada yang ada di Kota Bogor sekarang. Karena otomatis dengan adanya kompetisi, gaungnya ke seluruh nasional ke Indonesia gitu ya, orang lain bisa ngelihat, oh ternyata orang Bogor kreatif. Oh begitu. Jadi butuhlah sarana-sarana itu buat industri kreatif anak-anak muda. Oke, oh ini seksi banget memang. Yang sering gue dapat juga nih pertanyaan begini. KTR ini kalau gue sih ya secara pribadi dan apa yang akan gue aplikasikan ke depan, KTR ini gue suka tanya begini, teman-teman IO, jangan atau teman-teman lah ya yang bergerak di bidang kreatif yang butuh sponsorship dari rokok. Gue tanya dulu, menurut lu rokok itu baik atau enggak? Gak ada yang jawab baik. Iyalah, karena gue bilang kalau lu jawab baik, konyol. Karena perusahaan rokoknya sendiri, dibungkusnya, itu bilang rokok itu bisa menimbulkan kanker, gangguan kesehatan, dan janin gitu, kesalahan janin. Karena nggak mungkin ada yang bilang itu sehat. Nah sekarang pemerintah coba membatasi itu agar masyarakat jadi sehat. Tujuannya itu kan. Dibuatlah KTR ini. Jadi buat gue KTR itu tidak ada negatifnya. Kurangnya banyak. Terutama di masalah penindakannya dari undang-undang itu sendiri. Itu yang harusnya ditingkatkan penindakannya. Nah kalau balik lagi ke masalah event organizer ke IO gitu ya. Ada kondisi pemerintah itu lebih memikirkan kepentingan majority lewat KTR. Nah kepentingan majority ini kan tidak bisa kita hapuskan hanya karena kepentingan segelintir masyarakat. Yang mereka pun sadar kalau rokok itu tidak baik. Karena menurut gue, yang punya cost untuk spending di marketing itu banyak, bukan cuma produk rokok. Problemnya adalah lu terbiasa dengan produk rokok, lu sudah nyaman di situ. Maksudnya apa yang kontribusi gue untuk anak-anak muda gitu? Okay. Ya kalaupun nanti memang nggak ada jalannya dari Allah untuk gue duduk di sana, ya kita akan Bogor Youth ini kan bukan dibuat untuk kendaraan gue ke sana, enggak. Bogor Youth ini kan di-create karena memang kepedulian kita sama yang tadi gue jelasin itu soal problem-problem yang ada di anak muda. Jadi itu akan tetap jalan. Ya dengan kemampuan kita semampu kita aja dulu. Gue setuju banget, karena menurut gue
para calon-calon pemimpin dimanapun itu ya, bukan hanya di Kota Bogor, itu harus digali apa yang mau dia lakukan dan knowledge dia tentang Kota Bogor. Karena ada calon pemimpin, knowledge dia tentang problemnya aja nggak ada. Itu yang gue nggak ngomong Kota Bogor ya, gue ngomong sini secara general aja. Harus diapresiasi begitu ada pemimpin, dia ngomong, dia tahu problemnya, karena problem itu harus dicari. Begitu dia tahu problemnya, bahkan kalau dia punya solvingnya atas problemnya, itu juga harus diapresiasi. Makanya gue apresiasi banget sama lo bisa buat acara kayak gini, dan menurut gue harusnya lebih banyak, setuju. Lebih banyak orang-orang yang kritis terhadap apa sih yang mau lo lakuin nih ke depannya. Emang kenapa sih Kota Bogor tuh? Emang masalahnya apa sih di Kota Bogor? Itu kan harus ditanyain. Itu dia. Jadi thank you banget deh Kak. Sa, lo udah mau datang kemari. Closing statement, kalau gue mungkin yang berhubungan dengan pilkada ya. Pertama gue apresiasi banyak anak muda yang nyalon di pilkada Kota Bogor. Gue sih sampai saat ini juga maksudnya berpikiran semua tujuannya baik. Dan kalaupun nanti gue terpilih, bukan berarti gue adalah orang terbaik di Kota Bogor. Hanya pada saat itu mungkin memang jalannya Tuhan ada di gue. Jadi gue minta ke masyarakat Kota Bogor, siapapun yang terpilih, doakan mereka untuk jadi pemimpin yang baik dan mengurusi masyarakat dan rakyat, mengurusi rakyat di Kota Bogor. Jadi jangan sampai lagi ada anak-anak yang nggak bisa dapat seragam sekolah. Jangan sampai lagi ada anak-anak yang putus sekolah. Jangan sampai lagi ada ibu yang sakit dan masuk ke rumah sakit harus BPJS, urus BPJS gitu di dalam kondisi dia yang sakit. Jadi intinya gue berharap semua fasilitas-fasilitas publik bisa terimplementasi dengan baik.